Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita semua, figur abadi dakwah kaum muslimin, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabiin tabiut dan para pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman, dan semoga sampai kepada kita yang tetap mempertahankan apa yang diajarkannya. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan materi mengenai analisis program bimbingan dan konseling pada tingkat sekolah menengah atas sebagai UAS pada mata kuliah bimbingan dan konseling perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Syarif Fitrah MPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Susanti Mulyani dengan NIM 235609013, bimbingan konseling non-reguler. Untuk mengefektifkan waktu, sebelum masuk kepada materi, saya ingin sedikit membacakan susunan materi yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama yaitu urgensi BK dalam pendidikan, konsep dasar bimbingan dan konseling, penyusunan program BK, dan analisis program BK SMA. Yang pertama yaitu mengenai urgensi BK dalam pendidikan. Sebelumnya nama BK itu tidak asing tentunya di telinga kita gitu, karena kita memang jurusan BK gitu, dan dulu BK yang sempat bernama BP itu menjadi suatu bagian pada lingkungan sekolah atau pada satuan pendidikan gitu. Dan sekarang kita mulai memahami seberapa penting sih BK itu atau bimbingan dalam konseling itu ada di lingkungan pendidikan, dan ini terjawab oleh beberapa undang-undang yang ada di Indonesia khususnya, apakah itu yang berkaitan dengan pendidikan nasional secara umum ataupun yang berkenaan dengan konseling secara khusus gitu. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang termaktub pada pasal 1 ayat 1 yang dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang kedua, pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik. Itu telah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Yang ketiga, yaitu pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri telah termuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah. Dan sebetulnya masih banyak juga dasar hukum yang lain yang mendasari tentang keberadaan BK dalam satuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya di sini
Ada beberapa landasan yang melatar belakangi juga tentang keberadaan, bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Yang pertama yaitu landasan filosofis, di mana landasan filosofis ini berkenaan dengan pandangan terhadap makna atau hakikat manusia. Pada landasan ini, ada beberapa teori ya yang di dalamnya ada psikoanalisis, ada rasional emotif, ada kliensi teorit gitu ya. Kemudian ada eksistensialis, ada gestal, dan ada behavioristik. Kemudian yang kedua yaitu landasan sosiologis, di mana landasan sosiologis ini berkenaan dengan pemaknaan terhadap interaksi antar manusia dalam kelompoknya atau komunitasnya. Yang ketiga yaitu landasan psikologis, di mana landasan psikologis ini berkenaan dengan pemaknaan terhadap manusia yang memiliki fitrah kehidupan sebagai makhluk berpotensi. Yang keempat yaitu landasan sosiokultur, di mana landasan sosiokultur ini berkenaan dengan pemaknaan manusia berdasarkan ragam latar belakang budaya. Yang kelima adalah landasan religius, di mana landasan religius ini berkenaan dengan nilai-nilai dan pemaknaan manusia sebagai makhluk bermoral dan memiliki etika baik dalam membangun otonomi individu, berhubungan dengan orang lain, maupun dalam penghambaan terhadap Tuhannya. Yang berikutnya yaitu tentang perkembangan iptek. Nah, iptek ini mulai terasa sekali berkembang itu pada abad 21 sebagai era globalisasi gitu ya, yang ditopang dengan berbagai macam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih gitu. Pada masa ini betul-betul manusia itu dituntut untuk canggih gitu ya, untuk melihat segala sesuatu itu dengan sudut pandang teknologinya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada perubahan struktur dunia kerja. Yang terakhir yaitu perubahan struktur belajar masyarakat. Gitu. Kemudian poin yang berikutnya ini mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling. Untuk konsep dasar bimbingan dan konseling ini kita juga bukan hal yang pertama untuk bisa memahaminya atau untuk bisa melihat materi tersebut itu. Nah, di sini saya mencoba mengambil 4 poin. Yang pertama adalah pengertian bimbingan itu sendiri, yang kedua pengertian konseling, yang ketiga tujuan dari bimbingan dan konseling, yang keempat adalah fungsi bimbingan dan konseling. Oke, yang pertama mengenai pengertian atau definisi bimbingan. Bimbingan di sini adalah sebuah proses bantuan kepada individu atau yang kita sebut sebagai konseli sebagai bagian dari program pendidikan yang dilakukan oleh tenaga ahli. Nah, tenaga ahli di sini tentunya adalah konselor agar individu atau konseli tadi itu mampu memahami dan mengembangkan potensinya secara optimal sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Sementara konseling itu tingkatannya kalau yang saya pahami itu lebih tinggi dibandingkan dengan bimbingan, karena dia bersifat lebih khusus gitu ya, di mana proses konseling ini di mana konseling ini adalah sebuah proses pemberian bantuan kepada individu secara terlatih dan terampil dengan teknik-teknik yang telah ditentukan, itu. Nah, itu perbedaan antara bimbingan dan konseling. Kemudian poin yang ketiga itu mengenai tujuan bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, tujuan bimbingan dan konseling itu adalah perubahan perilaku, kesehatan mental, pemecahan masalah, keefektifan pribadi, dan pengambilan keputusan. Sebagaimana yang kita pahami bahwa BK itu bukanlah pemberi solusi, tapi BK itu berfungsi sebagai mengarahkan solusi kepada konseli gitu ya. Dan parameter dari tujuan keberhasilan bimbingan dan konseling itu bisa dilihat dari tujuan terlaksana atau tidaknya tujuan bimbingan dan konseling itu.
Apakah si konsel itu ada perubahan perilaku? Apakah kesehatan mentalnya itu lebih baik? Apakah masalahnya itu bisa dipecahkan? Apakah pribadinya itu lebih efektif? Dan, eee, pengambilan keputusan yang lebih akurat, dan itu ditentukan oleh konselor sendiri, bukan oleh konselor. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi bimbingan konseling. Fungsi dari bimbingan dan konseling ini banyak sekali, fungsinya. Yang pertama adalah pemahaman, yang kedua pencegahan, yang ketiga penyaluran, yang keempat penyesuaian, yang kelima perbaikan, yang keenam pengembangan, yang ketujuh adalah pemeliharaan. Nah, itu semua lahir dari, fungsi utama bimbingan dan konseling itu sendiri, ya, gitu. Di mana, bimbingan dan konseling itu fungsi utamanya itu adalah mengarahkan, konseli untuk bisa memahami dirinya, memahami permasalahannya, bisa menganalisis permasalahannya, kemudian konselor pun akan mengarahkan kepada konseling untuk bisa memutuskan, eee, permasalahan yang dihadapinya itu ya. Nah, kemudian ketika BK itu ada pada, satuan pendidikan, taruh saja di sini yang kita bahas adalah, tingkat SMA gitu ya. Tentunya semua sekolah, semua jenjang pendidikan juga mempunyai program, BK masing-masing gitu ya. Nah, program BK masing-masing itu yang akan kita, jadikan sebagai kegiatan utama dalam bimbingan dan konseling itu. Nah, sebelumnya di sini ada, beberapa poin dalam penyusunan program, bimbingan, dan konseling itu, gitu. Kenapa sih kita harus punya program? Ya, kalau misalkan BK itu tidak ada program dalam sebuah sekolah, maka terbayang oleh kita apa yang akan terjadi, gitu. Tidak akan tercapai tujuan yang, sudah ditentukan dalam bimbingan dan konseling itu sendiri, gitu. Saya mengutip dari Gisbert dan Henderson, itu ada 4 fase dalam menyusun program bimbingan dan konseling, khususnya di sekolah menengah atas ya, atau yang disebut dengan bimbingan dan konseling perkembangan. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, yang kedua adalah penyusunan atau designing, yang ketiga adalah pelaksanaan atau implementing, dan yang keempat adalah penilaian atau evaluating. Tuh. Dalam perencanaan program di sini tentu banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya. Apakah itu pihak, intern dari sekolah itu sendiri ataupun ekstern. Kenapa tidak? Karena perencanaan program inilah yang menjadi cikal bakal munculnya program dalam BK itu sendiri. Nah, di sini kita akan melibatkan orang tua, akan melibatkan konseli itu sendiri, akan melibatkan juga para pakar yang paham terhadap bimbingan dan konseling, tentunya juga guru-guru, BK-nya dalam sebuah sekolah itu, kemudian para stakeholders, atau para, pemegang peran di sekolah, mulai dari kepala sekolah, wakasek, kesiswaan, kemudian pembina OSIS juga, kemudian koordinator BK, wali kelas, guru mata pelajaran, dan sebagainya, gitu. Nah, dari itu semua, kita mulai menyusun, perencanaan program, gitu. Nah, di dalam perencanaan program ini kita, kalau saya sendiri lebih enak mengartikan sebagai menginput, eee, permasalahan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh, siswa gitu ya. Nah, setelah perencanaan program ini ada, maka akan memunculkan program yang maaf, maka akan memunculkan rancangan program gitu, atau penyusunan, desain program ini gitu ya. Nah, penyusunan program ini tentunya kita mengarah kepada, 5 pertanyaan mendasar yang diawali oleh huruf W, dan satu pertanyaan mendasar yang diawali oleh huruf H.
What, where, when, who, sama why dan how gitu ya. Nah, tentunya di sini, akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa merancang program. Mulai dari apa sih programnya gitu, kemudian di mana kita akan menerapkan program itu, kapan program itu dilaksanakan, siapa yang akan menerapkan dan akan terlibat dalam program-program itu, kemudian juga kenapa program itu harus dilaksanakan, dan yang terakhir bagaimana cara melaksanakan atau cara mengimplementasikan program-program yang sudah, tersusun ini, gitu ya. Nah tentunya, kita review sedikit bahwa program itu ada, program BK itu ada, itu lahir dari need assessment atau asesmen kebutuhan yang ada di sekolah tersebut, itu ya. Nah, sehingga akan, menjadi pemicu munculnya program BK, gitu. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan program. Pelaksanaan program ini pada, apa namanya, pada, kenyataannya atau di lapangannya jelas, dia akan diperankan oleh berbagai pihak, tapi yang sangat berperan di sini adalah konselor yang memahami tentang program BK itu sendiri, gitu. Bagaimana cara pelaksanaannya dan, seperti apa pelaksanaan itu akan dilaksanakan, gitu. Setelah ada perencanaan program, kemudian ada rancangan program, program itu dilaksanakan, yang terakhir adalah evaluasi program, di mana evaluasi program ini dibutuhkan sebagai, acuan. Apakah kita sudah mencapai tujuan yang kita inginkan? Apakah peserta didik itu sudah mencapai kompetensinya? Apakah, si peserta didik itu sudah mengalami perubahan dan lain sebagainya. Nah, makanya kita membutuhkan, evaluasi program itu sendiri gitu ya, dan tentunya evaluasi program ini, pada kenyataannya atau praktik di lapangannya itu bisa dirumuskan dalam beberapa komponen ya, mulai dari tujuan, fungsi, aspek-aspek apa sih yang dievaluasinya, langkah-langkah evaluasinya, gitu. Nah, kemudian, nah ini yang menjadi, apa namanya, titik utama dalam, pembahasan kita yang sekarang, yaitu mengenai analisis program, bimbingan konseling di tingkat SMA. Saya di sini menuliskan ada 12 poin, yang disebut dengan sistematika layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah rasional, yang kedua dasar hukum, yang ketiga visi dan misi, yang keempat deskripsi kebutuhan, kemudian yang kelima rumusan tujuan, keenam komponen program, ketujuh bidang layanan, kedelapan mengembangkan tema, kesembilan action plan, kemudian yang kesepuluh itu adalah evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut, kemudian yang ke-11 itu adalah sarana, dan yang terakhir itu adalah biaya, gitu. Nah, sekilas mungkin saya akan mengupas, mengenai 12 langkah sistematika layanan bimbingan dan konseling ini, gitu. Yang pertama yaitu rasional. Eee, Rumusan konsep dasar kaitan antara bimbingan dan konseling dengan pembelajaran atau, apa namanya, pelaksanaan kurikulum itu akan, berdampak kepada perkembangan iptek gitu ya, dan konteks sosial budaya kehidupan masyarakat gitu, dan itu harus dianggap relevan gitu. Jadi, intinya apa namanya, pada poin rasional ini ada beberapa komponen yang harus ada gitu ya. Yang pertama, pentingnya bimbingan sebagai bagian penting yang terpadu dalam sebuah sistem pendidikan. Kemudian kontribusi bimbingan bagi pengembangan kompetensi atau potensi manusia sebagai peserta didik juga itu sangat, berperan gitu. Kemudian kebutuhan peserta didik dalam pengembangan aspek-aspek, kehidupannya gitu ya.
kemudian juga perkembangan sosialnya, dan yang terakhir itu visi, misi, dan tujuan pendidikan, apa namanya, pada satuan pendidikan itu sebagai rujukan pengembangan program bimbingan dan konseling di sekolah, gitu. Kemudian dasar hukum di sini jelas di awal juga tadi sudah sedikit ada beberapa, dasar hukum yang menjadi acuan dalam, layanan bimbingan dan konseling itu, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah visi dan misi. Visi dan misi bimbingan dan konseling ini haruslah sama dengan visi dan misi sekolah tersebut. Jadi, ketika kita akan menentukan visi dan misi layanan bimbingan dan konseling, maka kita juga harus merujuk kepada visi dan misi sekolah tersebut, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah deskripsi kebutuhan. Rumusan, deskripsi kebutuhan ini merupakan hasil dari asesmen kebutuhan atau need assessment, konseling tentunya ya, gitu, dan lingkungannya. Kemudian yang berikutnya adalah rumusan tujuan, di mana rumusan tujuan ini akan dicapai, disusun dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai oleh peserta didik, gitu, dan itu sebagai salah satu parameter tadi ya, apakah ada perubahan dari peserta didik ataukah tidak, gitu. Yang berikutnya adalah komponen program. Komponen program bimbingan, layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan itu meliputi layanan dasar, layanan peminatan peserta didik, dan perencanaan individual, kemudian layanan responsif, dan yang keempat adalah dukungan sistem. Yang berikutnya adalah, bidang layanan. Bidang layanan pada bimbingan dan konseling ini meliputi, eee 4 layanan ya, ada layanan pribadi, layanan sosial, belajar, dan karir, gitu. Nah, keempat layanan ini bisa disajikan secara klasikal, yaitu secara proporsional gitu ya, atau bisa juga secara individual. Kemudian yang berikutnya adalah, pengembangan tema gitu ya. Nah, tema atau topik, pada bimbingan layanan, pada layanan bimbingan dan konseling ini, itu merupakan rincian lanjutan dari identifikasi deskripsi kebutuhan. Jadi, tadi ya sudah sedikit dibahas mengenai deskripsi kebutuhan, apa nih, kebutuhan dari peserta didik itu yang berkaitan dengan, perkembangan pribadi sosial, belajar dan karirnya. Nah, itu dikemas lagi dengan bahasa yang menarik bagi peserta didik, gitu. Dan itulah yang disebut dengan pengembangan tema. Yang berikutnya adalah action plan. Nah, action plan ini merupakan uraian detail dari program yang menggambarkan struktur isi program, kegiatan untuk memfasilitasi peserta didik gitu ya atau konseli, dan mencapai kemandirian dalam kehidupannya gitu. Yang berikutnya adalah evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Eh untuk evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut ini jelas ketika kita sudah melaksanakan, program, kita membutuhkan evaluasi gitu ya. Nah, evaluasi itu akan, apa namanya, akan memunculkan suatu tindakan, yaitu tindak lanjut itu sendiri. Tindak lanjut itu apakah hasil dari evaluasi itu, program itu berhasil ataukah tidak, tercapai ataukah tidak tujuannya. Kemudian si program itu ketika berhasil, apa yang harus dilakukan di program berikutnya, ketika tidak berhasil, apa juga yang harus dilakukan di program berikutnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah sarana. Nah, sarana di sini bisa bersifat, fisik, bisa juga bersifat non fisik gitu ya. Apakah itu yang, bersifatnya fisik itu misalkan bangunan dari ruangan konseling itu sendiri, misalkan minimal berukuran 9 kali 9, kemudian terletak di tempat yang strategis di lingkungan sekolah, kemudian juga diusahakan suasana yang memungkinkan gitu ya, sehingga para konselor itu bisa betah dan ketagihan datang ke, BK itu sendiri gitu.
Kemudian ada juga penunjang yang lain, misalkan, apa namanya, eee, peralatan, perlengkapan, media gitu ya, kemudian juga, had eee, apa namanya, peralatan-peralatan yang bisa mendukung terlaksananya program, BK itu sendiri, gitu. Nah, yang terakhir itu adalah, biaya. Biaya di sini tentunya akan mendukung kepada implementasi program layanan bimbingan dan konseling gitu ya, dan itu harus bersifat realistis sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara transparan gitu. Kemudian rancangan biaya ini pun, dapat memuat mengenai kebutuhan biaya operasional ya, layanan bimbingan dan konseling dan pengembangan profesi bimbingan dan konseling itu sendiri, gitu. Setelah rencana anggaran biaya ini dirembukan, oleh para guru, BK, kemudian akan, apa namanya, diajukan kepada kepala sekolah gitu. Kemudian dari kepala sekolah itu akan, ditembuskan atau dimasukkan kepada rancangan anggaran biaya sekolah atau RABS gitu ya. Nah, ini sebagai sebuah kesimpulan saja, bahwa program BK atau SMA itu ketika dianalisis, kita akan menemukan 5W dan 1H ini. Apa programnya, di mana dilakukannya, atau seperti apa dilakukannya, kapan itu dilakukan atau dilaksanakan, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program itu, mengapa program itu harus dilaksanakan, dan yang terakhir, bagaimana program itu dilaksanakan. Itu. Nah, baiklah Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam pemaparan materi ini banyak sekali kesalahan yang saya perbuat. Mudah-mudahan di pemaparan materi selanjutnya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.